Bapak, Ibu, Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Minggu 24 Januari 2021, yang adalah hari Minggu biasa yang ketiga. Kita akan merenungkan dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Mari kita buka pemenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di atas perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan Yesus yang memanggil murid-muridnya yang pertama. Sebelum Yesus memilih dan memanggil murid-muridnya yang pertama, Yesus tampil dalam permulaan karyanya dengan menyerukan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan seruan ini rupanya ditanggapi langsung oleh 4 murid pertama, yaitu Andreas, Simon, Yakobus, dan Yohanes. Ketika Yesus berkata, "Mari ikutlah aku," mereka langsung mengikuti Yesus dan meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan, sebagai penjala ikan. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah panggilan para murid yang pertama ini juga mengingatkan kita akan panggilan kemuridan kita dalam mengikuti Yesus Kristus untuk menjalankan tugas perutusan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada beberapa makna yang bisa kita angkat dari kisah panggilan murid yang pertama ini, yaitu pertama, Simon Petrus bersama teman-temannya yang lain diubah oleh rahmat Allah karena panggilan mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita juga dipanggil dan dikhususkan oleh Allah untuk menjadi penjala manusia, yaitu untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi dunia ini, bagi segala makhluk. Kemudian yang kedua, kita diajak untuk selalu mengambil sikap pertobatan. Bagaimana kita selalu mau diarahkan oleh Tuhan, kita mau membaharui diri kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan selalu mengarahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Dan pertobatan ini yang menjadi inti dari panggilan kita, supaya kita layak senantiasa di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika dipanggil, para murid itu tanpa banyak pertimbangan langsung mengikuti Yesus. Dan mengikuti Yesus berarti kita harus mempunyai sikap percaya seutuhnya kepada Tuhan. Di sana tidak ada sedikit pun ruang untuk keraguan-raguan, kecemasan, dan ketakutan. Karena bersama Yesus ada kepastian dan jaminan hidup. Bersama Yesus segalanya menjadi lebih berarti. Saudaraku yang terkasih, marilah kita menghayati makna kemuridan kita
dalam mengikuti Yesus Kristus atau menjadi murid-murid Kristus, terutama bagaimana kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan konsekuen, dengan ketaatan, dan dengan kesetiaan kepadanya. Mengikuti Yesus berarti ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Mengikuti Yesus berarti bahwa kita memberikan diri dan waktu kita, pelayanan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada sesama. Mengikuti Yesus berarti kita akan setia mengikuti akan segala perintah dan firman-Nya, terutama dalam mengamalkan karya cinta kasih Tuhan dalam kesaksian hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.